Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Hasan Marsudi. Pada hari ini akan melaksanakan PPL 2 dengan materi identifikasi sinyal berbahaya dalam bahan makanan dengan menggunakan indikator asam basa alami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Doa, mulai. Doa, besar. Oke, sudah berdoa. Nah, hadir semuanya ya. Ada Desi, gimana teman Desi? Putus kita, Aliu, iya itu, Aliu. Bunga, Oke. Majuan, ya sudah, ini yang lainnya sudah hafal bunganya, sudah hafal. Oke, gimana, sudah siap belajarnya hari ini? Sudah. Ada yang belum siap? Oke, kemarin kan waktu pertemuan beberapa hari minggu kemarin ya, minggu kemarin kan saya sudah minta kalian untuk mempersiapkan diri bahwa pertemuan berikutnya itu kita belajar tentang indikator asam basa ya. Kemudian kalian sudah dibagi sesuai dengan kelompok. Sudah ada kelompoknya. Sekarang ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, nah sebelum mulai belajar saya punya sesuatu buat kalian. Berikut liputannya dalam notulen khas selamat siang Indonesia. Bagaimana jadinya jika bakso yang kita favoritkan dan biasa kita makan, ternyata bapaknya ada juga bakso yang nakal, gelas ada bakso buatan yang lebih awet, kalau pembuatan gelas, awet kayu, saus kulit, obat sarjawan, dan cara menggunakan borak, salah karat selatan ini bakso jualan yang tetap tersisa. Dari rugi, maka dirinya terpaksa menggunakan borak, dalamnya terdiri dari daging baik sapi, ayam, atau ikan. Sisanya berbumbu lengkap dan tepung jika dibutuhkan. Komposisi ini dianggap pas, sehingga bakso berkualitas baik secara rasa ataupun nutrisi. Kami menelusuri lagi sejumlah penjual dan penikmat bakso di ibu kota. Kamu sudah lihat tadi tampilan yang saya sajikan. Ada apa di situ? Ada bakso yang apa ini? Bahasanya diapain? Campur borak. Dicampur dengan borak. Itu apa sih borak? Zat kimia yang berbahaya. Zat kimia yang berbahaya. Terus maksudnya dikasih borak itu untuk apa? Biar kenyang, biar enak, biar kenyang, biar yang mau kita pelajari hari ini masih melanjutkan asam basa selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan borak. Jadi apa sih tujuan kita belajar hari ini? Mengevaluasi kandungan borak dalam
makanan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Oke, jadi mengevaluasi kandungan borak secara kualitatif pada beberapa sampel makanan yang merupakan indikator alami asam lambung. Nah, kemarin saya minta kamu membawa sampel makanannya, sudah dibawa ya? Nah, saya juga bawakan. Dan saya bawakan juga sampel makanan yang saya bawa adalah bakso. Mungkin ada yang bawa mie atau kecap atau apa? Nggak tahu saya. Yang penting kamu ada yang bawa ya, saya. Kemudian sebelum kamu melanjutkan belajar, sekarang saya mau memberikan sedikit tes untuk melihat sampai di mana pengetahuan kamu tentang ini ya. Coba HP-nya disiapkan, nanti link untuk tesnya saya kirimkan di grup WA. Saya akhiri ya. Itu hanya untuk mengetahui bagaimana pengetahuan awal kamu ya. Sekarang pada proses pembelajaran kali ini masih sama seperti yang minggu kemarin ya. Saya masih menggunakan problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Nanti kamu temukan sendiri apa masalahnya, kamu selesaikan sendiri. Nah, kemudian di proses belajar ini saya juga akan memberikan penilaian, beberapa penilaian ya, baik secara kemampuan, artinya kemampuan akademik kamu, hasil dari belajar kamu punya apa. Nanti di akhir pembelajaran juga akan ada tes lagi atau soal lagi. Kemudian metodenya kan sekarang berbasis eksperimen, diskusi, dan ceramah yang dari konten ini kan ceramah toh. Jadi nanti kamu mempresentasikan hasil eksperimen kamu. Jadi pada saat eksperimen itulah saya akan memberikan penilaian bagaimana keaktifan kamu dan sebagainya. Kemudian satu lagi penilaiannya pada pengerjaan LKP. Oke, itu ya. Jadi itu penilaian yang akan saya lakukan pada pembelajaran kali ini. Ada beberapa itu ya. Sekarang kita masuk kepada proses pembelajaran sesungguhnya ya. Coba saya ada sesuatu lagi, kalian lihat lagi, termasuk. Nah katanya, banyak di bagian luar dan empuk di bagian dalam. Enak rasanya dan juga praktis. Banyak yang suka dengan frozen food yang satu ini. Terutama situasi pandemi COVID-19 membuat adanya peluang baru di industri makanan. Frozen food alias makanan tepung, bumbu, dan lainnya. Lihat tampilannya tadi, kira-kira apa yang kamu tanyakan? Ada apa? Ya, orang jualan daging, orang jualan nugget. Terus ada masalah nggak di situ? Masalahnya pakai ayam yang sudah layu itu lama ya maksudnya. Yang tidak segar salah satunya. Ada masalah apa lagi? Nah kalau sudah layu, sudah nggak segar, kok masih dijual? Harusnya kan tidak dijual lagi toh.
membuat makanan yang mengandung bahan Kimia. Maksudnya gimana? Membuat makanan kayak buat nugget tapi pakai boraks gitu Pak, biar lebih kenyang. Membuat nugget tapi memakai Boraks. Ya tadi di awal sudah ada ya tentang borak ya. Fungsinya untuk apa itu tadi? Biar lebih kenyang dan lebih awet. Lebih awet. Jadi masalahnya adalah apa tadi masalahnya? Masalahnya adalah menggunakan Bahan-bahannya kimia berbahaya. bahaya. Itu masalah kamu. Nah, kemudian kamu sudah temukan masalahnya. Setiap orang punya masalah. Beda. Yes. Orang punya masalah itu mesti dia harus menyelesaikan sendiri. Sendiri. Sekarang itu kan di makanan itu bermasalah. Kira-kira kamu mau makannya enggak? Enggak mau kan? Tapi kan kita enggak tahu dong makanannya itu bermasalah atau tidak ketika kita tidak membeli sendiri atau ketika tidak membuat sendiri. Kita belinya udah matang, tinggal makan. Kan enggak tahu tuh itu bermasalah atau tidak. Nah, kira-kira tahu nggak bagaimana caranya supaya kita tahu makanan itu bermasalah atau tidak? Nggak usah dijawab, itu adalah tugas kamu. Kan kamu sudah saya bagikan sesuai dengan kelompok ya. Ya. Ini saya kasih LKPD-nya. Silakan. Kita saya bagikan dulu ya. Dan kalau kamu butuh literatur di LKPD ini juga sudah saya sediakan link untuk kamu mencari literatur tentang apa yang kamu pelajari hari ini. Ada di LKPD-nya jalan rumah di depan itu. Terus nanti di layar LKPD juga ada soal-soal yang harus kamu jawab. Nah, dari masalah yang sudah kamu cari tadi, tuangkan di dalam LKPD. Kemudian cari solusinya. Cari solusinya bagaimana? Bisa dengan literatur, pakai Google. Sama saya kayak apa gitu ya? Kan bisa dilihat di Google atau mungkin kamu punya bukunya, boleh ya di bukunya. Nah, ada yang ditanyakan kira-kira? Ya ada. Setelah dari LKPD itu, kemudian kalian cari solusinya apa yang harus kalian kerjakan. Kalau dilihat dari LKPD itu, silakan dikerjakan sambil berliterasi, sambil kamu kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Silakan ya. Makanan. Dengan bahan makanan. Bahan olahan. Dicampur dengan Cairan memiliki kandungan asam basal. Kalau asam misalkan misalnya ya, sambal itu bersifat asam. Kemudian kamu kasih yang cairan yang asam. Apakah ada kelihatan sesuatu? Kan yang terbentuk hanya garam. Ketika asam ditambah dengan basam munculnya garam. Ya kan? Nah, kenapa? Kita dulu apa ya? makanannya Makanannya, kita campur ya. dengan dari asam cairan asam basal. Oh, maksudnya dengan menggunakan indikator. Ya, dengan menggunakan indikator asam basal. Ya, silakan coba cari hasil. Gimana caranya? Ya udah, masalahnya apa tadi kamu masalahnya? Bulan borak, terus apa lagi? Dan bulan borak. Boraks itu Dan bahan pengawet yang digunakan
adonan bawah itu ada boraknya di situ. Kemudian boraknya saya sudah punya yang saya lakukan. Jadi kamu nanti bisa membedakan mana yang mengandung borak dan mana yang tidak mengandung borak. Ya ini bakso yang pertama, ini bakso yang kedua, karena beda pedagang. Ini beda pedagang. Untuk pembandingnya Masuk X. bakso X, X. rahasia, bakso rahasia. Coba lihat berikutnya dulu. Ini enggak mandi ya. Coba dibuat ya. Aman. Masuk X aman. Ini bakso Ini bakso sama pun. Ada Pak. Beda ya. Dekat Pak. Nah, berarti yang ini yang Iya. yang mana? Yang ini itu yang mana tadi? Ini, Pak. Oh yang ini ya. Ya. Berarti ini ada perubahan warna, tapi kandungannya mungkin sangat kecil ya. Makanya perubahannya. Ya, sekarang coba mie yang aku itu nanti. Iya gitu. Coba. Jadi jangan makan mie itu ya. Tapi emang ya ada. Iya kalau jualan tadi ada indikasi bahwa di situ Ini ada. Boleh. Cuman kan perlu pemeriksaan lebih lanjut kan, itu kan hanya identifikasi awal. Oh iya, ya kan? Iya ya, tapi sedikit sih beras. Nggak lebih banyak dari ini. Oh bukan mie. Mie. Borak. Oh kalau dicampur boroknya jelas kan ada boroknya. Kirain mie yang aslinya. Mie sama kunyit harusnya. Kayak mana sedikit mie. Coba ini. Wah, mana Hampir aja. Oh, sih aku udah kaget sama. Iya ya. Cuci mie itu. Boraknya ini kan hanya untuk sebagai Coba pembantu. ini ya. Oh kalau ada boraknya. Oh coba jangan minyak dikasih borak sih. Campur kunyit. Campur air dulu. Ini itu, kasih itu. Ini kan kunyit. Eh? Kan Gini, dia gini, gini. Iya. Coba juga nih goreng. Ya kan boraknya di mana? Di sini. Oh ya. Karena ini yang ini nggak ada. Jadi pengen. Tapi pengen punya banyak. Tak matiin ya Pak. Minyak masih gak sih? Ini apa? Coba yang nggak dikasih warna kuning mana? Bakso. Kok garis aman? Ini apa? Bakso. Yang apa ya? Ini kan kesimpulan dari nanti. Ini sudah menjadi hasil yang kamu kerjakan tadi. Apa hasilnya dari yang kamu punya? Kan kemudian kalian presentasikan hasil eksperimen kalian. Oke, sudah. Siapa yang sudah selesai total? Baik, menuliskan hasil KPD-nya. Ini yang
silakan. Baiklah, sebelumnya saya awali. Selamat siang. Berdirinya kami di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Putra Pradita dan rekan saya yang bernama Nimaida Desi Lestari. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari uji coba yang kami lakukan. Setelah kalian menonton tayangan video atau memperhatikan gambar yang telah disajikan tadi, apa yang terlintas di benak kalian? Silahkan tuliskan rumus masalah yang kalian temui pada kolom di bawah ini. Video yang pertama, penjual bakso membuat bakso yang mengandung boraks agar tidak mudah hancur, awet, dan kenyal. Dan video yang kedua, mengenai seseorang yang menjual frozen food yang mengandung bahan kimia yang berbahaya, non pangan atau boraks. Setelah kalian merumuskan masalah berdasarkan gambar atau tayangan video tadi, maka silakan ungkapkan ide kalian untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang kalian lakukan untuk mengetahui adanya kandungan boraks di dalam makanan. Tuliskan ide kalian pada kolom di bawah ini. Yang pertama, jika membeli makanan, contohnya bakso atau frozen food yang memiliki tekstur kenyal, warna mencolok, dan aslinya aroma menyengat, bahkan binatang seperti lalat enggan untuk menempel, harusnya lebih berhati-hati. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam melakukan praktikum yaitu alat lumpang alu, plat tetes atau tabung reaksi, pipet tetes, gelas kimia, spatula, kertas saring. Bahan ekstra kunyit, sampel makanan yaitu mie dan bakso. Prosedur kerja kami yaitu membuat larutan pembanding. Teteskan beberapa tetes ekstra kunyit pada boraks yang telah dilarutkan tersebut. Simpan hasil sebagai warna pembanding. Kedua, tumbuk mie yang akan diuji hingga halus. Jika perlu, tambahkan air agar tidak menggumpal. Yang ketiga, saring menggunakan kertas saring. Ambil hasil penyaringan sampel makanan dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang keempat, teteskan beberapa tetes ekstra kunyit ke dalam sampel makanan yang ada pada plat tetes atau tabung reaksi tersebut. Yang kelima, amati dan catat perubahan yang terjadi. Yang keenam, bandingkan dengan larutan pembanding, catat hasilnya pada tabel pengamatan. Sampel makanan nomor 1 yaitu bakso X, putih abu-abu, warna kuning, tidak mengandung boraks. Bakso Y, putih abu-abu kemerahan, mengandung boraks. Mie, putih kuning, warna setelah pengujian kuning, tidak mengandung boraks. Bahan alami apa yang kalian gunakan untuk mendeteksikan boraks pada praktikum kali ini? Ekstra kunyit, yaitu ekstra kunyit. Bagaimana warna sampel makanan yang positif mengandung boraks setelah diuji dengan indikator masa basah, mengalami perubahan warna yaitu kuning kemerahan yang mendekati warna yang mengandung boraks sehingga dapat dipastikan makanan tersebut mengandung boraks. Dari hasil pengujian sampel makanan yang mengandung boraks yaitu bakso Y. Bahan pengganti boraks untuk mengenyalkan makanan diantaranya adalah daun pisang, abu dari pembakaran sekam. Oke, sudah? Nah, ini dari kelompok Putra sudah mempresentasikan hasil eksperimennya dan hasil ilustrasinya. Mungkin kawan-kawannya ada yang mau memberikan tanggapan atau mau menambahi? Saya ingin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia, saya dari kelompok 1. Saya ingin menanyakan, mengapa boraks itu dilarang pada makanan? Izin menjawab dari Dea Amelia. Karena boraks mengandung bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh tubuh. Penyebab kita mengkonsumsi boraks yaitu dapat menyebabkan penyakit ginjal. Iya. Jadi menyebabkan penyakit ginjal ya. Ada. Oke.
sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Selamat siang. Nah, sepertinya untuk yang kelompok lain pada pertemuan kali ini belum dapat kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira masih ada yang mau kamu tanyakan nggak tentang borak ini, identifikasi borak ini? Ada nggak yang masih mau ditanyakan? Kenapa? Ya. Iya, ya. Ya. Kan boraks tuh kayak adanya boraks tuh sebenarnya gunanya buat apa sih, Pak? Gunanya sebenarnya. Kok ada boraks tuh ada kegunaan yang baik apa enggak sih? Oke. Ini sekarang yang paling sering ada sekarang, kamu tahu mainan anak-anak Tahu. Tahu Pak? yang apa ya? Selain Selain itu kan kenyal-kenyal, nggak gampang putus ya. Dan Iya. sering. Nah, itu sebenarnya untuk hal-hal seperti itu, bukan untuk makanan ya. Nah, juga ada untuk kaca ya. ya. Udah, ada lagi? Saya Ya. Gimana? saya mau tanya Pak, izin bertanya. Dari pengujian boraks yang kita lakukan, kenapa kita menggunakan ekstrak kunyit? Kenapa kita menggunakan ekstrak kunyit? Sekarang boraks itu yang hilang. Ketika larut di dalam air akan muncul apa saja? H3BO4. Nah, sekarang kunyit dalam suasana asam akan berubah warna atau tetap berwarna kuning, ekstrak kunyit? Ayo coba. Tadi sudah baca penampilan. Kalau asam warnanya tetap kuning. Iya. Nah, selain itu borak ada dua. Fiturnya tadi kemana ya? Borak itu berupa mineral Na2B4O7. Ketika larut dalam air akan muncul natrium hidroksida dan H3BO4. Itulah yang akan memberikan perubahan warna pada ekstrak kunyit. Itu ya. Kenapa dilarang penggunaannya pada makanan? Tadi penyebab penyakit degeneratif, artinya merusak ya, merusak jaringan tubuh, ginjal dan sebagainya, terutama yang berkaitan dengan Saluran pencernaan. Ya. Oke. Kemudian penyebab penyakit Oke. Saya mau kasih kamu ujian lagi. Silakan dikerjakan. Sekali lagi praktik pembelajarannya. Pembelajaran hari ini untuk minggu depan kita belajar tentang hidrolisis garam. Nah, jadi kamu baca-baca dulu tentang hidrolisis garam. Apa sih itu hidrolisis garam? Kamu baca-bacalah terlebih dahulu ya. Dan untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin kegiatan. Siap, berdoa, mulai. Jalan selesai. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.